Ketika Cinta Memanggil episode 3 Teman Bermain. Jadi, apa yang kamu tahu tentang David? Tanya Alicia pada Bening. Bening berdaham. Sebenarnya lumayan banyak yang aku tahu, tapi aku akan menceritakan yang penting-penting saja. Alicia hanya mengangguk dan tak berkata lagi, seolah mempersilakan Bening untuk memulai. Maka, Bening mulai menceritakan informasi yang dia tahu. Hal pertama yang diceritakannya adalah bagaimana Pak Rifki dan istri keduanya, Ibu David, bisa menikah, yang mana kala itu David masih berusia remaja. Semua warga di sana mengetahui pernikahan itu, namun ternyata Ibu David bisa menikah dengan Pak Rifki karena sebuah fitnah yang dituduhkannya pada laki-laki tersebut. Padahal Pak Rifki sebenarnya tak ingin menikah lagi. Setelah David dewasa, dia pernah menghamili seorang gadis teman kerjanya di kota. Ibu David meminta keluarga merahasiakan itu dan memberikan uang tutup mulut pada si gadis. Lalu, suatu hari Pak Rifki meninggal. Tak lama Ibu David juga meninggal. Sejak itu, David memanipulasi berkas aset harta peninggalan Pak Rifki. Bu Farida, istri pertama Pak Rifki, ingin memperkarakan hal itu, tetapi David telah bekerja sama dengan para pengurus desa. Lelah dengan semuanya, Bu Farida akhirnya membawa anak-anaknya pindah ke Turki, di mana keluarga besar mereka berada. Hingga saat ini, Bu Farida dan ketiga anaknya masih berada di sana. Begitulah tutup Bening mengakhiri ceritanya tentang David. Alicia terperangah mendengar penuturan Bening. "Ini kamu nggak asal gibah doang kan?" tanyanya kemudian. Bening tersenyum. "Kalau aku mau gibah, udah dari dulu aku ceritakan ini ke tetangga. Tapi sampai sekarang kamu gak ada dengar tentang itu kan? Ini aku cerita padamu karena kamu sahabatku dan Mas David itu akan menikahi kakakmu. Makanya aku ingin menceritakan hal-hal tentang Mas David yang aku tahu." "Kamu tahu dari mana tentang semua itu?" cecar Alicia. "Kamu masih ingat Sinta, anak kedua Pak Rifki dan Bu Farida, istri pertamanya. Sinta ini kan teman seangkatanku. Kami selalu sekelas waktu SMA, bahkan pernah sebangku. Makanya kami lumayan dekat. 2 tahun lalu, Sinta yang cerita langsung padaku tentang David lewat telepon. Dia sering curhat sampai nangis," jelas Bening. Alicia menatap wajah Bening beberapa saat. "Kalau kamu gak percaya, nih aku tunjukin kalau aku dan Sinta sampai sekarang masih sering komunikasi." Bening menunjukkan riwayat chat di ponselnya pada Alicia. "Tapi apa kamu percaya semua itu benar, Bening? Maksudku, kalau itu semua tidak benar, kamu akan fitnah jadinya. Apalagi hal itu tidak pernah terdengar oleh warga selama ini." Alicia mengutarakan keraguannya. Bening menghela napas, lalu berkata, "Kalau soal itu, kebenaran yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ditanya aku lebih percaya siapa, tentu aku lebih percaya pada yang dikatakan oleh Sinta." Alicia tak menyahut. "Dulu aku kan sempat naksir Mas David. Tapi sejak Sinta cerita itu, aku udah gak suka dia lagi. Apalagi aku pernah lihat sendiri, beberapa kali Mas David sering menggoda gadis di sini," lanjut Bening. Alicia masih diam, terhanyut dalam pikirannya sendiri. Jika semua yang diceritakan oleh Bening itu benar, maka Alicia tak rela jika David harus menjadi kakak iparnya. Arinda pantas mendapatkan pria yang lebih baik sebagai suami. Untuk beberapa lama, Alicia termenung, tak menyadari Bening yang memperhatikan raut mukanya. "Alicia," panggil Bening pelan. Perlahan Alicia menoleh. "Kalau kamu memang gak percaya dengan apa yang aku ceritakan tadi, gak apa-apa. Anggap saja kamu gak pernah dengar. Maaf ya, mungkin memang seharusnya aku gak usah cerita tadi," sesal Bening. "It's okay, Bening. Seperti yang kamu bilang, aku dan keluargaku memang seharusnya mengetahui seluk-beluk David sebelum menerimanya di keluarga kami." Alicia mengembuskan napas pelan. Bening mengangguk membenarkan. Tak lama perhatian mereka teralih oleh suara sepeda motor memasuki halaman rumah Bening yang dikendarai oleh seorang pemuda mengenakan jaket hoodie. Alif nama pemuda itu. Alif adalah sepupu Bening, sekaligus teman seangkatan Alicia. Mereka adalah teman sepermainan dan teman sekolah. Alif dan Alicia satu sekolah dari SD hingga SMA. Pertemanan itu membuat mereka sudah cukup mengenal satu sama lain. "Assalamualaikum," sapa Alif setelah turun dari motornya. Alicia dan Bening menjawab salam secara bersamaan. "Apa itu, Liv?" tanya Bening melihat bungkusan plastik yang dibawa oleh sepupunya. "Oh, ini Mbak, bahan kain yang Ibu minta tolong Mbak jahitkan."
Alif menyerahkan bungkusan itu pada Bening. Bening menerima bahan kain itu dan meletakkannya di atas pangkuan untuk nanti dijahit menjadi baju sesuai permintaan Ibu Alif yang sudah diterimanya lewat pesan tadi. Bening memang menerima upah jahitan di rumah setelah dia tak lagi bekerja di kantornya dulu yang berada di pusat kota. "Kamu kok di sini, Alisa? Bukannya hari ini acara lamaran Kak Arinda?" Alif mengernyit. Alisa hanya mengendikkan bahu. "Emang dasar nih Alisa, katanya bosan di rumahnya karena rame." "Lawang sedang ada acara ya rame." Bening tertawa seraya mengelurkan sebuah kursi teras pada Alif. Alif mengambil kursi itu, lalu melepas jaketnya. Dia duduk sedikit berjarak dari teras di mana Alisa dan Bening duduk. Dulu pertemanan Alif dan Alisa memang cukup dekat. Ketika beranjak dewasa, Alif memaklumi begitu dilihatnya Alisa mulai menjaga jarak darinya. Namun, mereka masih mengobrol layaknya teman jika bertemu. Obrolan mereka terhenti ketika ada gerobak bakso yang lewat. Alif langsung menyetop gerobak bakso tersebut karena ingin membeli. Dia menawari Alisa dan Bening juga. Bening langsung mengangguk sedangkan Alisa terlihat ragu. Sejak pagi Alisa belum makan. Memang di rumahnya banyak makanan karena sedang ada acara. Namun, entah kenapa dia tak terlalu berselera makan dalam suasana rumah yang terlalu ramai itu. "Enggak deh, aku nggak bawa uang." Alisa menolak tawaran Alif. "Santai, biar aku yang bayarin pesanan kalian," sahut Alif. "Baru gajian, Liv," gurau Bening tertawa. "Beli bakso 3 mangkuk doang, nggak mesti nunggu gajian, Mbak." Alif tertawa membalas gurauan Bening seraya memesan 3 mangkuk bakso. Alisa akhirnya menerima bakso yang dibelikan oleh Alif karena harum kuah bakso yang benar-benar menusuk hidung. Alisa bersikeras akan mengganti uang Alif nanti meskipun temannya itu menolak. Mereka mulai menikmati bakso pesanan masing-masing. Alisa makan dengan lahap bakso tersebut karena ternyata dia sangat lapar. Alif melirik sekilas pada gadis itu dan tertawa geli. Dia tahu sejak dulu Alisa memang penyuka bakso. "Jadi Kak Arinda memang bakalan nikah sama Mas David itu?" tanya Alif membuka obrolan. "Sepertinya begitu. Emang kenapa, Liv?" Alisa balik bertanya. "Nggak apa-apa, ikut senang mendengar kabar gembira," sahut David sambil kembali mengunyah baksonya. Alisa terdiam sejenak. Dalam hati dia bertanya-tanya, apakah Alif juga mengetahui hal lain tentang David? Namun, Alisa tak menanyakannya pada Alif. Mungkin saja Alif memang bergembira karena mendengar kabar sukacita. Sepertinya yang mengetahui tentang David itu hanya Bening. Sekarang Alisa juga, terlepas hal tentang David itu benar atau tidak. "Kalau kamu, kapan lamaran, Alisa?" Alif bertanya dengan senyum yang sedikit tersungging di bibirnya. "Belum tahulah," sahut Alisa sewot. "Kamu kan tahu aku sekarang sibuk kerja dan masih mau nabung biar aku dan keluargaku bisa punya kehidupan yang lebih baik." Alif mengangguk-angguk setengah tertawa meskipun dia tak tahu kenapa Alisa jadi sewot dengan pertanyaan itu. Bening pun ikut tertawa melihat kesewotan Alisa. "Aku juga sekarang sedang bekerja keras. Biar nanti kalau mau melamar anak orang, aku udah punya tabungan yang cukup," ujar Alif. Alisa tak menanggapi, bahkan tak menoleh karena dia sibuk menghabiskan baksonya yang tinggal 1 butir lagi di dalam mangkuk. Wajahnya terlihat sedikit merah karena kuah bakso yang hangat dan pedas. "Kalau suatu hari nanti aku melamarmu, bolehkah, Alisa?" Pertanyaan Alif yang tiba-tiba itu membuat Alisa tersedak bakso di suapan terakhirnya.